sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Saya Rika Ulang dengan NPM 2209084143. Halo, aku Giovanni Vanessa dengan NPM 220908092. Hai, aku Gabriela Ivan Amabila Santosa dengan NPM 220900883. Halo guys, perkenalkan nama saya Jenny Pasaribu, NPM 220908090. Hai, aku Mikael Batista Rosi Arianto, NPM 220908089. Halo semua, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai hambatan dari komunikasi antar budaya, alangkah baiknya kita mengerti dulu definisi tantangan dan hambatan itu sendiri. Tantangan dan hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah hambatan dari komunikasi antar budaya. Bernet pada 1993 memperkenalkan sebuah model yang menggambarkan tahapan-tahapan yang dihadapi seseorang ketika menemui kesulitan dalam kontak antar budaya. Denial stage itu adalah di mana tahap individu mengingkari atau tidak mau mengakui adanya perbedaan kebudayaan yang dihadapinya. Kedua, pertahanan. Pada tahap ini, ketika individu mengalami kontak antar budaya, maka ia berusaha mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Nah, hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari dampak merugikan yang mungkin timbul dari budaya lain. Selanjutnya yang ketiga, meminimalisir. Yang pertama itu, pada tahap ini individu cenderung berusaha menyembunyikan atau meminimalisir perbedaan kultural di balik persamaan kultural. Yang kedua, namun menurut Bennett, individu cenderung mengasumsikan sesuatu berdasarkan budayanya sendiri dan persamaan kultural yang mereka gunakan didasarkan pada nilai budaya mereka. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai faktor pendorong dari hambatan komunikasi antar budaya, kita harus tahu mengapa hambatan itu ada. Yang pertama, karena adanya perbedaan adat istiadat budaya. Yang kedua adalah perbedaan perspektif atau sudut pandang. Yang ketiga adalah perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi dibagi menjadi dua, yaitu dikarenakan terbentuk secara budaya sendiri atau terbentuk secara personal ataupun individu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaan persepsi dibagi menjadi dua, yaitu terbentuk secara budaya dan terbentuk secara personal individu. Terbentuk secara budaya menjelaskan adanya prasangka, kolektivisme dan individualisme, hierarki, sejarah, pengalaman, simbol-simbol kekuasaan, gender, peran kelas sosial, peraturan, dan sebagainya. Sedangkan yang mengenai terbentuk secara personal individu mengatakan adanya ketidakpastian, perilaku, etnosentrisme, dan kemampuan untuk beradaptasi. Di faktor penghambat yang pertama adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi adalah tindakan mengasingkan, membedakan, dan menjauhkan individu dari suatu kelompok. Diskriminasi dapat terlihat melalui perilaku yang membedakan antar anggota satu kelompok dengan kelompok lainnya. Capek nggak sih kuliah, nugas mulu, seharusnya pihak kampus tuh kasih hiburan. Kalau nggak mau stres nggak usah kuliah lah. Allah, nanti lu nanya-nanya tugas sama gue. Biasanya kayak gitu. Kalau aku sih ngerjain tugasnya pas udah mepet doang, pas udah deadline. Kirain kuliah itu nggak serumit itu ya. Ada hot news tahu? Apa? Di motor kamu dong. Orang masa ada buah meeting di dalam. Terus? Jalan kita enak. Mas Boy. Parah kali kau kok.
Terus Ngomongnya pakai bahasa Indonesia dong. Kita kan nggak ngerti. Iya, kita nggak sih? paham. Lah itu urusan kalian yang IBB aja, yang Batak-Batak aja. ya udah kalian cerita pakai bahasa Jawa, kami ya bebe aja. Kalau kepo ya translate sendirilah. Guys, poin sekolah kalian berapa sih? Aku cuma masih 12 ya. Aku masih 7. Aku juga masih dikit tahu. Aku di bawah 10 juga sih. Kemarin aku dapat info nih, ada komunitas Batak tuh KMBA tuh bisa tuh nambah poin sekolah. Yuk, join yuk. Ayo, kayaknya seru ya, karena sesama suku kita ya. Ada nggak ya perubahan di situ? Oh, lana marale doh. Ayo daftar aja lah kita sekarang. Yaudah, boleh. Mana ini infonya mana? Kita kan bukan orang Batak. Ya, ya itu urusan kalian. Cari komunitas masing-masing lah. Iya. Gila ya mereka tadi. Jujur nggak habis pikir sih. Maksudnya tuh udah berapa kali loh mereka kayak gini. Kita tuh udah di Indonesia ya. Maksudnya tuh ya udah satu. Apalagi kan namanya mahasiswa, ketemu banyak teman dari berbagai Iya. daerah. Jujur bingung sama mereka. Minimal respect. Iya, minimal respect lah. Oke, kita masuk yang kedua yaitu stereotyping. Nah, stereotyping ini dimana sebuah generalisasi yang dilakukan pada suatu kelompok, ras atau budaya tertentu tanpa memperhatikan kebenarannya atau belum. Nah, stereotype sendiri muncul dan menjadi populer karena mudah untuk diciptakan. Dan ketika sebuah stereotype dikatakan berulang-ulang dalam jangka waktu lama, hal ini akan menjadi sebuah kebenaran. Stereotypes dapat dilihat secara negatif maupun positif. Menurut Barna 1997, yang sisi positifnya membantu individu untuk melakukan kategorisasi dan mengklasifikasi manusia dan budaya. Sedangkan yang negatifnya diletakkan pada kelompok ataupun masyarakat, sehingga kadang terjadi generalisasi yang belum tentu benar. Teman-teman, gimana kalau kita besok ke Dufan? Wah, seru tuh, apalagi kalau rame-rame kan nambah seru tuh. Iya bener, aku bisa-bisanya sih, tapi izin orang tua dulu ya guys. Ngapain sih ke Dufan? Ya, main refreshing. Iya. Buang-buang duit tau. Aku ngomong duit. Kan namanya juga senang-senang, Gio. Ya udahlah, aku balik kos duluan ya. Orang tua aku nunggu. Ya, hati-hati. Pasti mereka beranggapan kalau aku pelit. Padahal kan aku bukannya pelit, aku nabung buat kos bulan depan. Pelit banget ya, Gio. Iya bener ya. Kayaknya dia orang Tionghoa deh. Lah, kan orang Tionghoa emang terkenal dengan kepelitannya. Oh iya. Iya. Yaudah deh, kita balik aja. Yaudah deh. Yang ketiga adalah etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap yang memandang budaya sendiri sebagai budaya yang paling baik dari budaya yang lain. Etnosentrisme membuat individu melihat segala sesuatu dari perspektif budayanya sendiri, sehingga budaya yang berbeda dinilai aneh, tidak sesuai nilai, norma, dan sebagainya. Ingat gak kelas yang tadi? Riko tiba-tiba ngomongnya kayak ngebentak gitu. Padahal kan kita ngomongnya biasa aja. Ceplos-ceplos gitu loh, nyakitin hati banget. Iya, apalagi pas dia ngomong sama dosen. Iya Gila kan? sih. Masih mending orang Jawa Iya. yang tahu sopan santun, etika, lemah lembut. Bener. Orang Batak tuh kenapa ya? Maksudnya Makanya aku bingung kenapa pas dia kuliah di Pulau Jawa masih tetap aja sama kayak gitu. nah iya. Bahasa merupakan hambatan utama dalam komunikasi antar budaya, yang dimana individu menggunakan bahasa yang sama belum tentu memiliki arti yang sama. Akhirnya kuliah wis rampung. Kayaknya Jero harus lebih serius lagi belajar no. Jangan hanya tidur aja. Opo tuh bahasa mu jero-jero aku ora. Jero tuh kamu itu bahasa Bali. Kau punya mata dan telinga baik-baik toh. Orang cakap-cakap tahun yang terbaik.
Rungokke kuwi. Iya, Mbak. Oke, siap dan. Aku mau nanya nih, tugas KB itu tentang budaya gimana, no? Aku kurang paham maksudnya gimana. Wes dibahas kowe. Tadi gimana? Tugasnya no, jelasin dong. Nah, jadi awake dhewe dikon gawe PPT tentang bahasa. Iya toh? Iya. Rista sudah tulis sampai tuh kata dosen, ntar saya jelasin pas udah nyampe kos toh. Oke. Betul sok mari kau beli. Sama ya. Kalian arep mangansi apa mulai cuk? Lu ya, Cah? Aku nggak bisa ya, aku ngantuk. Tenan iki. Aku udah langsung balik ana rapat organisasi aku. Kowe piye? Ris, Kok dis mangansi ra? Mana beli? Kita ikut langsung balik dulu. aja. Aku nggak punya duit toh. Ya udah dah, langsung pulang ya aku ya. Dadah. Yuk, kowe piye? Di sini saya akan menjelaskan prejudice. Itu adalah perlakuan negatif pada sebuah kelompok budaya berdasarkan sedikit pengalaman atau belum ada pengalaman sama sekali mempengaruhi pola komunikasi antar budaya itu sendiri. Nah, yang maksud tuh kayak seperti kita tinggal di suatu daerah, tapi kita tuh selalu berpandangan negatif dengan budaya yang lainnya. Dan kita pindah dengan daerah lain dan ketemu dengan budaya satunya lagi. Nah, itu kita selalu berpandangan bahwa oh mereka seperti itu, padahal mereka belum tentu seperti itu. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian nonton dramanya, kalian harus tahu dulu nih tentang 3 tipe prejudis atau prasangka. Terdapat 3 tipe. Yang pertama adalah prasangka kognitif, yang kedua adalah prasangka afektif, yang ketiga adalah prasangka konatif. Yang pertama, prasangka kognitif menjelaskan bagaimana prasangka itu digunakan untuk memahami objek atau cara berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Prasangka afektif yang kedua adalah prasangka pada ranah rasa atau perasaan. Dasarnya suka atau tidak suka. Yang ketiga adalah prasangka konatif, prasangka pada ranah tindakan atau perilaku. Gimana ya tawaran Gio sama Mabel? Aku terima nggak ya? Soalnya kan waktu di Palembang aku punya pengalaman buruk sama orang-orang Batak. Aku takutnya trauma kayak yang di Palembang, kayak enak banget sih masalahnya. Aduh, jangan zaman kayak gini di sini. Kancing ini, Orang kancing. mana ya kau, weh? Kancing. Mana Kamu gaya itu, kau? kamu itu. Pakai gayamu. Apa gini kayak orang kampung? Gigimu. Kau apa senyum kau? Kenapa pakai model kau? Itu Mbak. Oh iya, sekalian tanyain Iya, masalah itu. Hai Mbak, Mbak, ngapain sendiri? Baik. Kenapa? Ngapain? Enggak ngapa-ngapain, namun doang. oh BTW gimana ajakan kita tentang satu kelompok? Ya aku mikir-mikir dulu deh. Karena aku masih trauma sama masa lalu yang di Palembang itu. Gak apa-apa, santai aja kalau sama kita. Iya, kamu pasti punya trauma kan sama orang-orang Batak. Iya, kayak orang-orang Batak tuh kayak mereka tuh asal cepet-cepet dan bikin sakit hati gitu loh. Jadi kayak aku masih takut gitu loh kalau sama gitu. Nggak semua orang kayak Sama gitu kan? kita aman. Iya, nggak semua orang Batak kayak gitu kok. Iya benar. Tenang aja. Oke lah. Mana aja? Faktor pendorong hambatan komunikasi antar budaya yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menjelaskan mengenai berbagai bentuk bahasa tubuh, kedekatan atau jarak, kontak mata, penggunaan waktu. Ini adalah hal-hal yang bisa menjadi hambatan dalam melakukan komunikasi antar budaya. Nah, kita sudah belajar mengenai apa aja sih faktor-faktor pendorong dari adanya hambatan komunikasi antar budaya. Pasti semua ini tidak akan terlepas dari adanya dampak yang dihasilkan. Nah, apa aja sih dampaknya? Ada 6 dampak. Yang pertama adalah kesalahpahaman. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Yang ketiga, kesulitan dalam interpretasi bahasa secara verbal maupun nonverbal. Yang keempat, perbedaan dalam norma komunikasi. Yang kelima, konflik budaya. Dan yang keenam, pembatasan akses informasi. Untuk itu diperlukan sebuah strategi. Nah, habis ini aku bakal jelasin nih tentang strategi.
kita harus tahu mengenai strategi dalam menghadapi hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah dengan asimilasi, yaitu berusaha menyesuaikan diri dan masuk ke dalam kelompok dominan. Yang kedua adalah akomodasi, berusaha mengubah kelompok dominan atau mayoritas agar dapat mengakomodasi kepentingan dari kelompok minoritas. Dan yang ketiga adalah separation atau meninggalkan kelompok dominan. Oke, sekian dari video kami tentang penjelasan hambatan komunikasi antar budaya. Sekian dan terima kasih. Jadi, pesan saya dalam kebudayaan ini, jadilah seseorang yang selalu mengikat membangun bangsa tanpa membedakan suku, ras, atau budaya itu sendiri. Jadilah yang membangun bangsa menjadi terikat, saling tolong-menolong, dan selalu menghargai kebudayaan orang lain. Kita harus saling menghargai antar suku dan budaya, karena di Indonesia tidak hanya ada satu suku saja. Dan juga untuk menghindari adanya diskriminasi dan lain-lainnya, poin pertama adalah saling menghargai. Marilah kita masyarakat Indonesia yang memiliki kultur, budaya, ras, dan antar golongan yang berbeda-beda, yang beragam. Marilah kita saling menghargai sesama perbedaan tersebut, karena perbedaan tersebut merupakan salah satu hal yang berharga bagi kita. Pesan dari aku sih, selalu menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita ya teman. Karena perbedaan itulah yang menyatukan kita. Salam toleransi semua. Untuk itu, hendaklah kita sebagai manusia yang tinggal di bumi yang penuh dengan perbedaan ini, kita bisa berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi menghasilkan sebuah respon. Itulah cara pertama untuk kita dapat mengatasi segala perbedaan yang ada. Yang kedua, dengan menghormati orang lain. Yang ketiga, memahami dan menghormati perbedaan budaya. Yang keempat adalah yang paling penting adalah kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Salam toleransi untuk menciptakan komunikasi antar budaya yang efektif. Kami dari kelompok 5, terima kasih. Salam toleransi. Kalau nggak mau stres, nggak usah kuliah. Action. Mereka kayak nggak menghargain kita gitu loh. Wait a minute. Who are you? Ya emang, udah beberapa kali loh kita digini. No! God, please, no! No! Oh, hi. Are you stupid or something? Tim, dada gua tiba-tiba sakit, Tim. Kalau mau satu-satu, jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Ya udahlah, yuk balik aja yuk.